Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan segenap pengurus dan jamaah majelis ta'lim ibu-ibu sabilah, semoga semuanya saja kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya pikir tadi Bu Desi enggak datang. Terus saya dengar suaranya, ada Bu Desi, oh Bu Desi ternyata. Padahal saya tadi lihat ke situ tadi padahal ya. Iya. Saya pikir bukan Bu Desi, begitu bersuara saya baru, oh ada. Berarti saya lebih hafal suara Bu Desi daripada wajahnya. Maksudnya? Bercanda. Iya Pak, bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala, halaman itu ya, betul ya, halaman 256 ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk merujuk Hafsah. Ini merujuk berarti kan kasus perceraian ya. Ini yang katanya kemarin Bu Mastura gak nemu ya, ada ternyata di sini. Insyaallah, tapi saya baca dulu aja. Takutnya saya juga salah baca juga ini. Dari Qais bin Zaid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Udamah ibn Mas'un radhiyallahu an dan Utsman ibn Mas'un radhiyallahu an datang menemui Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah radhiyallahu anha menangis seraya berkata, demi Allah, beliau tidak menceraikan aku karena marah atau karena kekurangan diriku. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai Hafsah radhiyallahu anha. Lalu Hafsah radhiyallahu anha berhijab dari beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku seraya berkata, rujuklah Hafsah, karena dia adalah wanita yang rajin saum sunnah dan rajin mengerjakan sholat malam. Dan sesungguhnya dia adalah istrimu di jannah.
Ini versi riwayat yang ini atas perintah Allah melalui malaikat Jibril agar Nabi kita Muhammad SAW merujui Hafsah radhiyallahu anha. Kalau cerita detailnya panjang sebenarnya, ada sempat ada keributan juga. Tapi keributan yang tadi saya ulang bukan karena ulah Nabi, bukan, ya karena kecemburuan para istri itu. Dan ada rahasia yang harusnya dirahasiakan itu dibocor gitu loh. Sehingga terjadi kegaduhan di intern keluarga beliau. Sehingga beliau mengambil keputusan untuk menceraikan. Ya tapi diceraikan secara baik-baik, diantar secara baik-baik. Yang saya ceritakan detailnya itu yang Sayyidina Umar sempat marah itu. Begitu anaknya mau dipukul sama Nabi dibelain, nggak jadi pulang nggak jadi. Akhirnya dirujuki ternyata. Memang nggak jadi cerai sih, supaya umatnya juga ada contoh juga sih. Loh, cara menceraikan tuh gini, cara merujuk yang bagus itu ya gini. Saya pernah ada kejadian orang itu main menceraikan istrinya itu aja, ditinggal itu aja, nggak dikembalikan secara baik-baik ke orang tuanya. Terus dia dari pihak keluarga wanita cerita sama saya, kata suaminya itu dulu aja sahabat Nabi pernah menceraikan istrinya tengah pasar, tinggal gitu aja. Terus saya jawab, andaikan cerita itu sahih, misalnya itu betul sahabat Nabi yang melakukan, kan perbuatan sahabat Nabi itu bukan dalil. Kalau dalam mazhab Syafi'i, andaikan betul riwayat itu ya, andaikan betul, bukan dalil, kecuali para sahabat semua sepakat. Nyatanya kan itu tidak sepakati oleh semua para sahabat. Dalam arti sikap itu secara hukum mungkin sah, tapi secara adab kepatutan kan tidak patut. Dan andaikan diadu dalilnya lebih kuat Quran pasti itu. Andaikan itu dipaksa sebagai dalil misalnya, tetap lebih kuat Quran. Karena Quran mengatakan pernikahan itu imsak bil ma'ruf au tasrih bi ihsan. Jadi dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Itu seperti itu. Saya buka dulu. Nanti searching aja nanti. Pernikahan harus dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Saya lupa surat apa. Kalau bahasa Qur'annya itu fa'amsikuhunna bil ma'ruf au tasrihunna bi ihsan itu. Jadi saya buka dulu aja ya, enggak enak ini kalau anak berdiri nanya ini. Saya buka dulu Ustaz. Sebentar. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 229. Al-Baqarah ayat 229 itu ada at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali. Maka setelah itu dipilih apakah mau dipertahankan dengan cara yang baik atau diceraikan dengan cara yang lebih baik. Ya, itu ayatnya ada di surah apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? Iya, 229. Ada di situ. Lanjut. Ya Bu Dini ya, udah ketahuan. Sama-sama. Karena hari ini tadi kasus yang disampaikan ke saya itu dari pihak keluarga pengennya udah cerai aja. Kalau saya andaikan konsultasi ke saya 2016, sebelum 2016 mungkin nasihat saya sama, udah cerai aja. Tapi lama-lama setelah saya belajar itu ternyata nggak sesederhana itu cerai itu. Walaupun belum punya anak, ini belum punya anak ceritanya. Jadi kalau saran saya tetap dipertahankan dengan cara yang baik. Kalau masih bisa diperbaiki. Kalau masih bisa dipertahankan. Ya kalau asal ada nggak cocok main tinggal gitu aja ya akan banyak perceraian. Iya. Sementara perceraian itu kan sesuatu yang membuat iblis itu mengalungkan mahkota. Nah, saya bilang kalau jalur bumi buntu ya jalur langit. Kalau jalur bumi buntu jalur langit. Ya macam-macam ya.
Macam-macam. Pun lanjut. Kalau macam-macam tadi. Lanjut. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah radhiyallahu anha. Berita itu sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menaburi kepalanya dengan debu sembari berkata, Allah tidak mempedulikan Umar dan putrinya lagi sesudah ini. Jibril turun menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi. Dia berkata, ya, siapa orang tua enggak sedih anaknya dicerai? Pasti sedih. Cuman Sayyidina Umar tahu juga ini yang salah pasti putrinya, karena Nabi enggak mungkin salah dalam hal ini. Ya ini normal, kali kalau beliau sedih itu ya normal. Orang yang padahal Sayyidina Umar itu imannya, takwanya, jaminannya sudah surga. Itu aja masih bisa sedih dengar putrinya diceraikan. Kenapa? Ya karena normal manusia. Siapa yang tidak sedih secara umum putrinya diceraikan? Tapi ya tadi itu. Jadi beliau tahu yang salah bukan Nabi pasti SAW. Yang salah pasti putrinya. Walaupun akhirnya Allah selesaikan. Dan saya ulang, ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Agar umatnya kalau mau cerai ya ada contohnya gitu loh, caranya itu. Dan andaikan nggak jadi cerai, rujuk itu juga ada contohnya. Allah. Dia berkata, sungguhnya Allah Ta'ala, Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW pada suatu pagi. Dia berkata, sungguhnya Allah Ta'ala menyuruh engkau untuk merucuki Hafsah radhiyallahu anha sebagai bentuk kasih sayangnya kepada Umar radhiyallahu anhu. Allah sayang banget sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karenanya diperintah untuk merucuki putrinya Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ingin menceraikannya untuk kedua kalinya. Ada ini yang saya nggak tahu ini. Baru tahu ini saya. Kata Jibril berkata, kamu jangan menceraikannya karena dia adalah wanita yang rajin shaum dan rajin mengerjakan sholat malam. Rasulullah Muhammad SAW menceraikan Hafsah radhiyallahu anha. Siti Hafsah radhiyallahu anha sangat bersedih dan berduka cita sangat dalam karena itu. Dunia menjadi gelap di matanya dan patah hatinya pastilah. Diceraikan suami yang sangat beliau cintai dan yang sangat baik kepada beliau dan tidak pernah menyakiti beliau. Dia hampir tidak percaya bahwa suaminya, kekasihnya sekaligus nabinya SAW itu telah menceraikan dirinya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga sangat bersedih mendengar berita itu. Dia berucap, Allah tak lagi peduli dengan Umar dan putrinya sesudah peristiwa ini. Ini ucapan orang sedih. Ucapan orang yang sedih, tapi tidak meratap, tapi sedih. Saya ingin carane nduk ketois Allah gak peduli maning awak dhewe ngene carane. Tiba-tiba Allah Ta'ala merintahkan. Jadi munajat orang beriman didengar oleh Allah. Maksudnya Allah memperhatikan kesedihan orang yang beriman itu diperhatikan oleh Allah. Memerintahkan kepada Jibril sang malaikat yang sangat terpercaya dalam menyampaikan wahyu langit untuk turun menemui Nabi Muhammad SAW dan menyuruh beliau untuk merujuk Hafsah radhiyallahu anha. Mengapa? Karena dia adalah wanita yang rajin saum dan rajin mengerjakan sholat malam dan dia adalah istri beliau di jannah nanti. Kalau lihat amalan Siti Hafsah berarti bagus dilakukan oleh kaum wanita ini, yaitu rajin saum dan rajin sholat malam supaya tidak diceraikan oleh suaminya. Tapi semua karena Allah dikerjakannya, karena Allah. Aduhai alangkah tingginya kelebihannya dimiliki Hafsah radhiyallahu anha, betapa sebuah kesaksian dari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala itu harus dibawa oleh sang malaikat terpercaya menyampai wahyu. Dia memerintahkan nabinya SAW untuk merujuk Hafsah radhiyallahu anha agar dia menjadi istri beliau di dunia dan di akhirat. Betapa indah hikmah yang didapatkan dari kisah ini. Sesungguhnya Siti Hafsah radhiyallahu anha adalah wanita yang rajin saum, rajin mengerjakan sholat malam dan berbagai ibadah lainnya.
Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala seorang yang mengerjakan kebaikan itu. Allah taala berfirman, sungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sehingga Allah taala tidak menyia-nyiakan tatkala dia sudah mengerjakan ibadah dan taat pada waktu lampau dan kesungguhannya dalam beribadah. Dikatakan pula bahwa seorang hamba Allah ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, malaikat berkata, suara yang baik itu pasti berasal dari seorang hamba yang baik. Kalau bahasa sederhananya, sedikit banyak laku puasanya Siti Hafsah radhiyallahu anha, sedikit banyak laku salat malamnya Siti Hafsah radhiyallahu anha, karena saking rajinnya dikenali oleh langit, dikenali oleh penghuni langit. Sehingga terus kemudian ketika beliau sedih bermunajat kepada Allah, penghuni langit sudah mengenali suara itu. Ini munajat yang baik dari orang yang baik. Maka penghuni langit pun mengaminkan kalau bahasa kita munajat itu, sehingga Allah pun berkenan menerima munajat itu. Makanya kan Allah itu senang kalau ada seorang hamba itu berdoa itu secara ilhah. Ilhah itu terus menerus diulang-ulang sambil ngemis kepada Allah, itu Allah senang. Karena lama-lama doa itu akan menjadi doa yang dikenal di kalangan langit, sehingga ilhah, sehingga akan menjadi cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu, yang kedua, ini tangisan orang yang berjuang di jalan Allah itu tangisan yang betul-betul didengar oleh Allah. Salah satu dari sebab kenapa doa itu mustajabah itu karena kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Saya ulang ya, di antara sebab kenapa doa itu mustajabah adalah karena kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi doanya orang yang berjuang di jalan Allah itu doanya mustajabah, cepat dikabulkan oleh Allah. Siti Hafsah pernah terlibat dalam peperangan, bahkan suaminya yang terdahulu itu mati syahid. Dan Siti Hafsah radhiyallahu anha sering juga terlibat dalam safari dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW, termasuk dalam peperangan. Pernah beliau ikut serta bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, makanya doanya mustajabah. Sayyidina Umar jangan tanya, itu mustajabah. Makanya kalau panjenengan, saya, kita semua, agar doa kita mustajabah, diantaranya terlibatlah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dalam bentuk yang terorganisir. Kita terlibat dalam perjuangan-perjuangan dakwah melalui ormas-ormas tertentu yang memang bergerak di bidang itu, gitu. Atau panjenengan secara pribadi melibatkan diri sebagai pengurus masjid, musola, majelis taklim, TPQ ya Bu Basra ya, TPQ lah. Ya, itu merupakan bagian dari cara untuk kita terlibat dalam perjuangan di jalan Allah agar doa kita itu mustajabah. Itu diantaranya. Jadi keterlibatan dalam perjuangan di jalan Allah itu menyebabkan doa kita insya Allah mustajabah. Siapa saja yang menyembunyikan amal soleh hingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menjaganya karena kerahasiaannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberi kelonggaran baginya jika dia dihimpit oleh pedihnya kesulitan. Inilah yang terjadi pada ibunda kita Siti Hafsah radhiyallahu anha. Karena dia adalah seorang wanita yang rajin saum sunnah dan salat malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikannya sehingga dia untuk kedua kalinya menjadi ibunda bagi kaum mukminin dan istri nabinya di dunia maupun di akhirat. Ibadah itu harus ada bagian dari ibadah kita itu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Halaka sirrun indallah, itu. Apakah kamu punya rahasia antara kamu dan Allah saja? Itu harus ada. Bahwa sebagiannya pula kita tampakkan semata-mata lebih kepada syiar, itu silahkan juga. Tapi saya sering sampaikan, kalau misalnya jenengan contoh ya,
berkaitan dengan aksi-aksi sosial. Itu dipublikasikan tidak ada masalah, menginspirasi orang supaya mereka meniru kita atau terdorong untuk berbuat seperti yang kita lakukan atau bahkan lebih baik lagi. Nah, tapi untuk hal yang sifatnya pribadi akan ada baiknya kalau itu dirahasiakan. Kecuali program umum. Sambil contoh gini, menu sahur guys, nah, difoto, diupload. Menu sahur guys, difoto. 5 detik lagi mau buka puasa guys, ya itu kan sifatnya pribadi. Tapi kalau program kayak pesantren, ada program saum Senin Kamis, kayak pesantren atau masjid ini mengadakan acara bukber untuk saum sunnah, itu program umum tidak apa-apa. Tapi yang sifatnya pribadi kayak tadi itu sebaiknya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Ya kecuali orang yang tahu di keluarga kita, itu beda bab lah. Itu namanya ada rahasia. Harus ada itu. Salat malam juga gitu. Guys, mau tahajud guys. Habis foto tidur. Nggak ada yang tahu. Usahakan yang model-model begitu itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Nggak usah ya saya. Iya, nggak harus sebaiknya lah, bukan tidak boleh sih. Jadi sehingga itu menjadi rahasia antara kita dan Allah saja. Itu seperti itu. Kecuali nanti ada program tahajud untuk para santri karena melatih santri bangun malam, itu beda bab nanti. Atau masjid mengadakan program qiyamul lail misalnya, itu beda bab itu nanti. Nah, itu sosialisasi program, siapa tahu ada orang yang tertarik untuk ikut. Nah, itu beda bab nanti itu. Nah, Siti Hafsah radhiyallahu anha itu punya amalan rahasia di samping amalan yang tampak. Nah, di antara amalan rahasia beliau adalah senang saum sunnah dan senang sholat malam. Itu di antara. Itu yang menyebabkan beliau dikembalikan oleh Allah kepada suaminya atas perintah Allah. Nah, jadi amalan seorang istri biar tidak dicerai suaminya sebenarnya ini saum sama sholat sunnah. Sholat malam itu. Disyariatkan pula untuk melakukan tawassul, berdoa dengan perantara dengan amal-amal soleh yang tersembunyi apabila seseorang tertimpa kesulitan dan kesempitan. Ini sebagaimana hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang bermalam di dalam gua, lalu mulut gua tertutupi oleh batu besar. Saat itu salah seorang di antara mereka berkata, ketahuilah sungguhnya tiada dapat menyelamatkan kalian dari kesulitan ini, kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh kalian. Dalam Islam bertawassul yang disepakati oleh para ulama itu ada 3. Yang pertama bertawassul dengan al-asmaul husna. Tawassul itu merayu Allah ya, merayu Allah dengan menggunakan al-asmaul husna. Yang kedua bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Itu ulama sepakat ini yang kedua. Yang ketiga ulama sepakat juga bertawassul dengan amal soleh yang telah kita buat. Ini dengan 3. Kenapa? Oh, itu salawat amal soleh. Salawat amal soleh maksud amal soleh. Dan sampai situ ulama sepakat ya. Ya, selebihnya itu ulama berbeda pendapat. Tapi saya sedang tidak membahas perbedaan pendapat itu. Saya mau bahas tentang yang terakhir, yaitu bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh itu catatan pentingnya adalah tetap merendah Bu ya. Jadi jangan bertawassul dengan amal soleh sambil sombong, jangan. Misalnya, ya Allah, saya kemarin udah ngasih Ustaz Subhan buntil 5 loh ya Allah misalnya. Tapi udah lama nggak paksa buntil lagi. Misalnya misalnya. Itu narsis namanya itu. Iya. Jangan. Iya. Narsis. Itu namanya narsis. Jangan gitu. Yang betul gini loh, ya Allah, hamba sudah berbuat begini. Ya Allah, sekiranya menurut Engkau apa yang hamba lakukan adalah ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong kabulkan doa hamba begini itu, ngemis tetap sama Allah. Jangan terus saya
Kamu udah nyumbang masjid loh ya Allah. 10.000. Ini misalnya. Jangan gitu. Jadi usahakan tetap merendah sampai berkata, ya Allah, sekiranya apa yang telah hamba lakukan ini adalah Engkau nilai ikhlas karena Engkau ya Allah, semata-mata karena Engkau ya Allah, tolong ya Allah kabulkanlah doa hamba ini. Nah, itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Kalau sesuatu yang sudah lama, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita mendoakan anak kita, lalu kita berdoa bahwa kita pernah bisa melahirkan dan dia gitu. Boleh, tidak ada masalah. Silahkan. Terus begini ya, dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu beliau pernah berkata begini. Ini kan kita bicara tawasul dengan amal soleh ya. Tetap fokus kita jangan mengandalkan amal. Yang kita andalkan adalah maha baiknya Allah. Jadi ketika kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh itu jangan dengan perasaan saya telah berbuat banyak loh, saya berhak dapat ini loh ya Allah, saya berhak. Jangan gitu kalau kata Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi ketika kita menyebut bahwa kita telah beramal soleh ini itu, kemudian kita dalam doa kita menyatakan ya Allah, sekiranya Engkau pandang segenap apa yang hamba lakukan itu sebagai satu hal yang ikhlas karena Engkau ya Allah, maka tolong kabulkan doa hamba ya Allah. Itu fokus kita jangan pada amal kita dengan kebanggaan kita atas amal itu, tapi fokus kita adalah pada betapa kita berharap kebaikan Allah yang maha baik. Jadi fokus kita pada memohon kebaikan Allah yang maha baik. Bisa dipahami ya. Jadi mental kita itu mental berharapan baik kepada Allah yang maha baik itu. Jadi jangan dengan perasaan saya ini sudah soleh banget loh ya Allah. Saya ini jangan mandang amal kita, tapi pandanglah maha baiknya Allah yang maha baik itu. Jadi kita lihat kebaikan Allah yang maha baik itu. Ngemis sama Allah, ngemis kebaikan Allah yang maha baik itu. Bisa dipahami nggak ya maksudnya ya? Ya, jadi saya ulang ya, jangan dengan mental bahwa karena kita sudah berbuat baik yang banyak, terus kita merasa berhak mendapat apa dari Allah karena kebaikan kita. Itu ujub takutnya nanti. Takutnya mengandalkan amal ujub nanti. Yang betul adalah dengan segala kerendahan diri kita kepada Allah, kita berharapan baik kepada Allah dengan amal soleh kita itu, yang dengan itu kita berharap kebaikan Allah. Jadi fokus kita bukan karena kita merasa berhak diberi oleh Allah karena amal kita, tapi kita berharap ada kebaikan Allah yang maha baik dengan bertawasul pakai amal soleh kita itu. Bisa dimengerti ya? Ya, jadi saya ulang, pokoknya mental ngemis sama Allah, berharap kebaikan Allah yang maha baik. Jangan fokus pada bahwa kita ini karena telah berbuat banyak, terus kita merasa berhak mendapatkan ini itu dari Allah. Seolah-olah kita nagih Allah gitu loh. Itu jangan itu mentalnya, jangan itu. Mental yang kita pakai mental apa tadi? Ngemis. Ya, jadi ya Allah, sekiranya apa yang telah hamba buat adalah sebuah kebaikan yang Engkau nilai ikhlas semata-mata hanya karena Engkau ya Allah, maka tolong ya Allah kabulkanlah doa hamba. Terus fokusnya pada mohon kebaikan Allah, ya, mohon kebaikan Allah yang maha baik. Yang kita tetap adalah kebaikan Allah yang maha baik itu. Jangan menatap amal kita. Saya keren juga ya banyak tadi menganggap diri itu sudah merasa banyak beramal. Nah, itu takutnya nanti jatuh pada penyakit namanya apa? Ujub, bangga diri itu nanti. Allahu Akbar. Ilmu Hafsah radhiyallahu anha dan kepahamannya. Ibunda kita Siti Hafsah radhiyallahu anha dikenal dengan wanita yang berilmu, berpemahaman yang benar serta bertakwa kepada Allah. Sifat-sifat ini menempatkannya di tempat mulia di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dia tetap menjaga kedudukan mulia yang dia tempati itu pada masa Khalifah Rashidah, khususnya pada masa kekhalifahan ayahandanya
Seringkali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminta pendapatnya dan keputusan hukum fikihnya. Salah satunya adalah pertanyaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepadanya, berapa lama seorang istri mampu ditinggal pergi oleh suaminya? Hafsah radhiyallahu anha menjawab 6 bulan atau 4 bulan. Hafsah menjadi referensi bagi banyak sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Saudara lakinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma datang kepadanya untuk bertanya tentang apa yang dia saksikan pada rumah tangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar sekelas bapaknya tidak malu bertanya pada putrinya. Sebagaimana seorang adik bertanya kepada kakaknya tentang masalah. Jadi bayangkan ya bagaimana kemudian rumah tangga Sayyidina Umar itu ya syarat dengan ilmu. Ayahnya sendiri itu ulama, putrinya juga ulama, nanti putranya yang lain Abdullah bin Umar juga ulama. Dan mereka mau saling belajar. Bahkan tidak malu seorang ayah bertanya kepada putrinya untuk perkara-perkara tertentu di mana memang Siti Hafsah radhiyallahu anhu ahlinya. Termasuk diantaranya berapa lama kesanggupan seorang wanita itu ditinggal pergi oleh suaminya. Ini nanti berkaitan dengan kebijakan pemerintah di dalam rolling pasukan. Sehingga seingat saya itu nanti Siti Hafsah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberlakukan rolling pasukan itu 4 atau 6 bulan sekali. 4 atau 6 bulan sekali. Dia harus pulang menemui istrinya. Pasukan itu di rolling 4 atau 6 bulan sekali. Karena itu sudah waktunya untuk menafkahi secara batin istrinya. Dalam kondisi perang ya. Dalam kondisi perang. Kalau dalam kondisi normal dalam mazhab Syafi'i seorang suami harus menafkahi batin istrinya 1 Jumat sekali itu wajib. Wajib 1 Jumat. 1 Jumat itu 7 hari ya, bukan setiap Jumat, bukan. Karena itu pengertiannya 1 Jumat itu 7 hari. Ya, jadi salah itu kalau orang mengatakan malam Jumat. jadi nggak harus malam Jumat gitu apa? 7 hari 7 kali. 7 hari Bu Anis. Lah 7 kali kemeng Bu ngawur. Gak kemeng kita ngawur. Tapi boleh juga sih kalau kan beliau kan baru akan jadi pengantin baru toh. Ya, oke lah 7 kali enggak ada masalah. Oke. Insyaallah. Pun lanjut. Balik lagi. Kembali lagi ya, itu rolling pasukan satu. Yang kedua nanti berkaitan dengan ila. Seorang suami yang marah kepada istrinya bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Nah, ini ila ini berapa lama ini? Ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Tadi rujukannya fatwanya Siti Hafsah ini. Ada yang mengatakan kalau 4 bulan tidak ada konfirmasi lanjut apa tidak pernikahan itu batal cerai otomatis. Ada yang mengatakan begitu. Yang memutuskan siapa? Hakim nanti. Ada yang mengatakan kalau suami dan 4 bulan tidak merujuki istrinya, maka istri segera konfirmasi ke hakim. Bagaimana ini? Apakah mau lanjut apa tidak pernikahannya? Itu namanya ila namanya. Seorang suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Batasnya itu 4 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan itu tadi. Ila namanya. Ila. Itu jenis-jenis perceraian ya nanti itu ada dalam bab fikih itu tentang bab perceraian. Jadi ada yang mengatakan otomatis cerai begitu 4 bulan tidak kunjung ada konfirmasi dari suami lanjut atau tidak. Ada yang mengatakan istri yang harus segera bertanya kepada suami atau kepada hakim untuk meminta kepastian hukum status seorang istri. Nah, ini penting ya bagi seorang wanita. Kalau laki-laki itu jangan nunggu istri mati, belum mati aja sudah bisa bikin cabang kan, tidak ada masalah. Secara hukum, saya ngomong secara hukum. Nah, tapi bagi wanita itu harus putus dari pernikahan yang pertama dan habis masa iddah baru dia bisa menikah lagi. Makanya untuk seorang wanita maka dia harus memberikan kepastian hukum tentang dirinya. Jangan sampai nanti datang laki-laki lain yang dia cocok nyesel gara-gara status hukumnya belum dibereskan. Itu yang pernah saya cerita, ada jamaah saya ketemu
mantannya sewaktu masih SMA dulu gitu. Saling suka. Begitu si jamaah saya berniat mau menikahinya, ternyata status pernikahannya belum putus secara hukum negara. Dan secara hukum agama juga belum ada kata talak dari suami. Cuman suami meninggalkan istrinya gitu aja. Dia pikir karena dia sudah tua ya, jadi dia nggak ngurus surat-surat itu. Ternyata justru dari tuanya itu ketemu sama yang cinta pertamanya. Akhirnya mau nikah lagi itu ya nggak bisa karena kan status hukumnya harus jelas. Kenapa? Nggak otomatis. Pernikahan itu Bu, bahasa Quran, kecuali ada ilah. Kalau ilah ada beda, ada ucapan dari suami kan. Ini kan nggak ada ucapan apa-apa, negara juga nggak memutuskan. Al-Quran itu membahasakan pernikahan itu mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa memutus pernikahan ini kecuali satu kata talak dari suami, atau kata putus dari hakim, atau salah satu di antara keduanya melakukan sesuatu yang membatalkan pernikahan seperti murtad misalnya. Nah, itu baru putus. Kalau tidak putus, kalau tidak ada itu nggak putus itu. Walaupun udah bertahun-tahun tinggal dengan suaminya. Makanya ini saya sering bilang, seorang istri itu harus ngerti masalah ini. Makanya saya kalau di pembekalan pernikahan itu, di antara bab yang saya bahas adalah bab tentang perceraian itu di antaranya. Enggak ngajari cerai, enggak. Cuman kalau misalnya ada kasus, biar wanita itu ngerti bagaimana caranya menyelesaikan kasus hukumnya itu. Jadi kalau suaminya nggak jelas gitu itu, kalau pernikahannya resmi sah, tinggal datang nanti ke panitera pengadilan agama, minta di khulu, cerai gugat dulu, belum fasad dulu, cerai gugat dulu. Nah, nanti dipanggil suaminya, kalau dipanggil berkali-kali nggak datang, hakim segera mengambil keputusan sepihak namanya. Nah, itu talak bain sughra. Itu baru dia putus secara hukum. Nah, beberapa kasus yang disampaikan ke saya, itu beberapa suami masih ngeyel, saya tidak pernah menceraikan kamu, berarti kamu masih istri saya. Ada suami yang gitu tuh, wes gak tahu ngentop, gak tahu belanjani, gak tahu ngentop, wes gak tahu ngentop, gak tahu belanjani, gak pernah ngentop itu nyengat, gak pernah menyengat, udah gak pernah nafkahi, gak pernah nemui. Begitu hakim mengambil putusan sepihak, tidak terima, alasannya saya tidak pernah itu nggak pernah ngaji fikih. Jadi yang bisa memutus pernikahan itu kata talak dari suami, atau kata putus dari hakim, atau salah satu di antara keduanya melakukan sesuatu yang bisa membatalkan pernikahan, seperti murtad misalnya. Setelah ijab kabul kan ada yang Taalik talak. enam bulan berturut-turut. Saya tidak ridho, lalu ini berarti Ya. saya jatuh satu. Ya, bagus. Talak itu sebaiknya nggak usah dibaca. Masa baru akad baca talak. Saya termasuk yang nggak baca karena alhamdulillah kan saya kuliahnya jurusan hukum keluarga kan. Itu nggak masuk dalam undang-undang itu. Itu ya biar ada kerjaan aja KUA-nya itu. Ya paling kan biar patuh. Makanya saya termasuk yang nggak baca talak. Tapi kalau mau baca silakan. Cuma saya termasuk yang nggak mau baca. Kenapa? Karena pertama saya nggak punya niat zalim kok sama istri saya. Dan saya insya Allah nggak punya niat cerai kok sama istri saya. Saya berniat baik kok. Dan saya tidak ada niat, semua itu udah ada. Dan kalaupun misalnya ada kejadian itu, ya biarkan istri saya ngurus ke pengadilan, tidak ada masalah. Saya juga tidak akan persulit itu. Misalnya naudzubillah ya misalnya gitu. Laki boleh dong, asal nggak mau baca. Bisa. Makanya kan KUA biasa. Kalau KUA yang bener ya, PPN yang bener itu, pegawai pencatat nikah yang bener itu dia pasti menawarkan mau baca apa enggak gitu. Enggak maksa baca. Saya termasuk yang dari awal enggak mau baca. Emang itu dulu kuliah saya. Saya termasuk yang enggak mau baca. Tapi kan dia tahu yang lakunya. Iya enggak apa-apa sih kalau mau baca juga enggak apa-apa. Kalau mau baca. Cuma kalau saya mikir baru nikah masa ngomong udah mau talak, aneh banget tuh. Kalau saya pribadi tapi enggak, saya enggak mempengaruhi sih. Saya ngomong kalau kayak kemarin ke Hanifan itu ya kalau mau baca silakan Mas, enggak juga enggak apa-apa, terserah. Baca enggak kemarin? Kita belum
Karena pikiran saya Ya. itu adalah bagian daripada Enggak masuk dalam undang-undang. Enggak masuk dalam undang-undang, enggak masuk. Dalam fikih nikah juga tidak ada. Dalam fikih nikah aja enggak ada. Dalam undang-undang negara juga tidak ada. Itu enggak masuk undang-undang, itu kerjaan KUA biar ada kerjaan aja gitu. Dan itu nanti talak itu dipakai semacam alasan hukum untuk istri enggak cerai suami. Tapi tanpa itu pun bisa. Yang penting alasan istri benar, nanti hakim juga memenuhi itu, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Iya, betul, pembekalan. Makanya saya diantara kurikulum yang saya sampaikan dari pembekalan pernikahan itu, diantaranya itu tentang perceraian itu. Di cerai itu ada banyak macamnya, ada talak, ada khulu, ada fasah nanti. Nah, ada hal yang disebut dengan batal tadi itu nanti. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu punya implikasi hukum. Sebenarnya itu lebih penting, laki-laki penting juga mengetahui itu biar dia tidak gegabah mengatakan kata cerai ya. Nah, tapi bagi wanita juga sangat penting untuk memperjelas status hukum dirinya. Karena tadi itu yang sudah tua saja yang katanya saya nggak akan nikah lagi, ternyata ketemu dengan yang dia cintai. Akhirnya kan bingung, akhirnya yang udah tahu akhirnya gimana sih. Tapi Bu Anis masih muda baru berapa Bu? 17 ya? 40. Ya, jadi singkat cerita, dengan memperjelas status itu andaikan terjadi hal-hal yang dia inginkan, yaitu untuk menikah lagi maksudnya, itu mudah gitu loh. Nah, ini yang maaf ya, banyak kaum wanita yang kadang tidak memahami ini, sehingga tidak mau dengan segera memperjelas status hukumnya. Padahal secara hukum negara gampang sih sebenarnya. Malah kalau suami nggak datang cepat keputusan hakim itu. Iya, kalau suami datang malah agak repot. Kalau suami nggak datang malah cepat. Misalnya suaminya mangkir terus, cocok deh itu. Nanti diputus sepihak oleh hakim, putus tolak bain sughra sudah. Kalau tolak bain sughra berarti nggak ada rujuk kan? Kalau mau kembali lagi sebagai suami itu harus akad nikah baru. Kalau suami datang nyesel mah, kok mau kita rujuk, sorry mas, nggak ada rujuk. Tapi kan oke, mahar baru. Mahar baru, akad baru. Nah, itu baru lagi lah semuanya. Itu konsekuensi dari tolak bain sughra namanya. Itu. Ngerti nggih? Nah, itu diantaranya. Oh, lanjut. Hafsah radhiyallahu anha meriwayatkan 60 hadis tentang Rasulullah Muhammad SAW. Oleh sebab itulah As-Siddiq radhiyallahu anha memilihnya di antara sekalian istri Nabi Muhammad SAW untuk menjaga naskah Al-Quran Al-Karim. Tulisan tangan penulisan naskah Al-Quran itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengusulkan hal itu kepada sang khalifah, yakni bersegera mengumpulkan naskah Al-Quran yang terpisah pada berbagai lembaran yang tercerai-berai sebelum terbentang waktu yang panjang dengan masa penurunannya. Para pendahulu sudah lengkap menghafalkannya, akan tetapi ratusan menghafal Al-Quran mati syahid dalam perang melawan orang-orang murtad dan perang lainnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menerima usulan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu, dan dia mulai berusaha mengumpulkan catatan mushaf yang mulia, dan Siti Hafsah radhiyallahu anha ikut serta dalam usaha itu. Salah satu istri Nabi yang pegang lembaran-lembaran mushaf Al-Quran itu adalah Siti Hafsah radhiyallahu anha. Barangkali pilihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Siti Hafsah radhiyallahu anha didasarkan oleh kepribadiannya sebagai wanita yang berilmu, ahli ibadah dan bersikap wara'. Betapa eloknya dia karena dia adalah wanita yang teliti dalam membaca Al-Quran. Ketika orang yang bagus bacaannya dan tulisannya dari kalangan pria masih sangat sedikit, apalagi dari kalangan wanita, itu semuanya karena Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha adalah murid cerdas di madrasah Nabi kita Muhammad SAW yang menyampaikan hikmah-hikmah dari Nabi kita Muhammad SAW kepada publik. Dari keutamaan ini kita dapat memetik pelajaran, yakni keutamaan ilmu dan tingginya derajat orang yang berilmu, serta bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Orang itu pokoknya berilmu dan beriman sekaligus dijamin mulia oleh Allah dunia akhirat ya. Kalau ilmu dunia saja mungkin mulia di dunia, tapi akhirat tidak. Kalau pakai iman, dunia akhirat mulia.
Allah tabaraka wa taala meninggikan sebutan Hafsah radhiyallahu anha dan kedudukannya yang sudah sedemikian tinggi. Tatkala dia beribadah menyembah Rabb-Nya, memperdalam agamanya, berupaya menyebarluaskan ilmu ini di kalangan kaum muslimin agar mereka memahaminya dalam din mereka dan agar mereka menyembah Allah taala berdasarkan hujjah yang jelas. Lafaz pertama yang turunkan di dalam Al-Qur'an adalah Iqra, bacalah, yang artinya bacalah. Oleh karenanya din kita adalah din ilmu dan belajar mengajar. Orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah orang-orang yang berilmu atau para ulama. Allah Ta'ala berfirman di surah Fatir ayat 28, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwasanya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, ulama itu harus punya rasa takut kepada Allah. Kalau nggak punya rasa takut kepada Allah berarti bukan ulama. Allah Ta'ala, dari mana kita tahunya Ustadz? Dari cara bicaranya, dari sikapnya, dari tindakannya. Kalau mencerminkan takut kepada Allah, beliau ulama. Tapi kalau ngomongnya, perbuatannya kok mencerminkan berani sama Allah, maksudnya ngelawan sama Allah, ya berarti ya bukan ulama. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari din ini seluruhnya, dimulai dari tauhid. Allah Ta'ala berfirman yang artinya ketahuilah bahwa tiada sembahan kecuali Allah, fa'lam annahu la ilaha illa hu, la ilaha illa hu. Allah itu, huwa Allah. Ilmu itu harus disertai dengan amalan. Kalau berilmu enggak diamalkan, tidak manfaat. Seperti pohon yang tidak berbuah. Dikatakan bahwa ilmu itu dikomunikasikan dengan amal. Karena amalan itu akan menarik ilmu. Jadi amalan itu akan mengikat dan menarik ilmu. Semakin kita amalkan, semakin bertambah ilmu kita dan menetap ilmu kita. Tapi kalau tidak diamalkan, lama-lama hilang. Lama-lama ilmu. Sampai enggak barokah juga, enggak manfaat maksudnya. Jika diikuti dengan amal, maka itu baik. Sedang jika tidak, maka dia akan hilang. Maka mengikuti ilmu dengan amalan itu harus dilakukan supaya ilmunya menetap dan bermanfaat tentunya. Untuk memindahkan ilmu ke kancah nyata dan menerapkannya, karena kesuksesan itu tidak di alam ide tapi di alam nyata. Kesuksesan itu di alam ide, bukan di alam ide tapi di alam nyata. Jenengan punya ide mau bikin sambal yang enak, mung ide tok, nggak ada aksi nyata, nggak jadi sambal kan ngoten. Nah, orang menilai kita dari apa yang kita lakukan, sementara kita seringkali menilai diri kita dari apa yang kita pikirkan. Itu saya ulang ya, orang menilai kita itu dari apa yang kita lakukan, sementara seringkali kita itu menilai diri kita dari apa yang kita pikirkan. Sehingga kadang ada anak muda itu berkata kepada orang-orang tua, kenapa nggak pilih saya, kenapa nggak pilih saya? Saya kan punya ide dan gagasan yang bagus. Pertanyaannya, yang sudah kamu lakukan itu apa? Gitu loh. Orang kan ngelihat itu. Nah, anak-anak muda yang melakukan apa itu dipakai. Kenapa? Karena dia sudah melakukan apa. Belum melakukan apa, mung gagasan-gagasan tok. Paija ya isa lah. Itu seperti itu. Makanya ilmu itu harus diamalkan supaya apa? Bermanfaat. Makanya kalau jenengan ngaji, ini saya mohon maaf ya, saya mengkoreksi aja ini. Ada sebagian ibu-ibu itu ngomong ke saya mah ngaji yang penting buat saya sendiri Ustadz, buat saya sendiri. Itu sering saya tambahkan, salah Bu, saya bilang itu. Ibu ngaji untuk diri ibu dan semoga bermanfaat juga untuk keluarga dan orang lain. Dan itu nggak harus jadi ustadzah, nggak harus jadi murabi, nggak harus. Tapi kita bisa nge-share melalui nasihat, status, apalah gitu. Ya syukur-syukur juga kalau teman butuh nasihat kita ada ilmu yang bermanfaat. Syukur-syukur memang kita mengajarkannya. Jadi ustadz atau ustadzah itu ya bagus. Untuk memindahkan ilmu ke kancah nyata dan menerapkannya dalam kehidupan, itulah usaha yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau bagikan Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Sebagaimana tuturan Siti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau ditanyai tentang sifat dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Muhammad SAW sukses menghasilkan ribuan Al-Quran bergerak yang berjalan di muka bumi untuk memperagakan teladan terbaik dalam hal pemindahan Al-Quran tertulis yang dibaca orang menuju Al-Quran yang bepergian pada waktu pagi dan pulang pada sore hari. Maksudnya para sahabat itu adalah pribadi-pribadi yang mempraktekkan Al-Quran, itu Al-Quran yang hidup. Jadi Nabi dan para sahabatnya adalah praktek Al-Quran. Dan itu adalah praktek Al-Quran. Al-Quran yang menjual dan membeli, yang mengerjakan sholat dan saum, yang berjihad dan yang berdagang demikian. Al-Quran itu isinya macam-macam, gak cuma ibadah, ada muamalah juga, ada jual beli, ada sewa menyewa, ada gade, ada utang piutang, ada sholat, ada haji, ada umroh, menyangkut semua lini kehidupan. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha termasuk seorang lulusan Universitas Nabawi itu, sehingga dia menjadi sosok wanita Qur'ani, hafal isi mushaf yang dia miliki sehingga bertambah teranglah cahaya pada dirinya. Wallahu alam bisawab. Ya, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Masih penasaran yang tadi. Oke. Yang kalau soal pernikahan, kalau misalnya dari awal pernikahannya itu tidak dicekatkan ke negara, tapi dikasih, lalu gimana dong? Bagus. Dari awal gimana? Bismillah. Nah, untuk yang nikah siri ini saya sering sarankan untuk melakukan taklek talak. Taklek talaknya tidak sebagaimana teks yang di buku nikah itu. Tapi taklek talaknya itu begini misalnya. Suami begitu saya akad nikah, beliau mengatakan misalnya, kalau dalam waktu 6 bulan berturut-turut saya meninggalkan istri saya tanpa kabar, misalnya gitu ya, tanpa ada berita, maka jatuhlah 1 talak saya, misalnya gitu. Jadi nanti si istri yang nikah siri itu, misalnya suaminya minggat, nggak jelas di mana rimbanya, 6 bulan berturut-turut nggak ada kabar, 6 bulan berturut-turut, sesuai dengan omongannya itu pokoknya, maka otomatis jatuh 1 talak untuk dia. Itu caranya 1. Atau dikaitkan dengan nafkah. Kalau dalam waktu 6 bulan berturut-turut suami saya dengan sengaja tidak menafkahi saya padahal dia mampu gitu misalnya, maka jatuhlah talak saya 1 pada istri saya. Misalnya ngomong gitu ya, jadi misalnya suami ngomong gitu, kalau saya tidak menafkahi istri saya misalnya gitu ya, dalam waktu 6 bulan berturut-turut dengan sengaja padahal saya mampu untuk menafkahi istri saya, maka jatuhlah talak saya 1, nafkah lahir maupun batin ya misalnya gitu ya, padahal dia mampu. Kan ada yang nggak mampu juga kan, itu beda bab nanti, maka jatuh talaknya 1 berarti. Itu yang pertama solusinya. Nah, karena tidak semuanya pakai taklek talak, kadang pernah ada kasus juga sampaikan ke saya gitu. Akhirnya ya suaminya udah mau menceraikan, akhirnya memboyok caranya, akhirnya berhasil juga sih nyuruh suaminya cerai. Saya hampir menggunakan cara terakhir. Jadi kalau memang, karena kan mau minta tolong ke negara nggak bisa karena tidak ada catatan di negara. Ya ini mentok kalau nggak ada pilihan lain, mentok nggak ada, menggunakan caranya ayahnya Buya Hamka. Ayahnya itu buyutnya Vinda. Ayahnya Buya Hamka itu dulu di zaman Belanda jadi hakim. Belanda itu punya aturan hakim tidak boleh memutus perceraian. Sementara banyak tawanan-tawanan Belanda itu yang ditawan tidak jelas nasibnya. Apakah di penjara, apakah masih hidup atau sudah mati, tidak tahu. Nah, sementara banyak kaum wanita yang terkatung-katung status hukumnya sampai sekian tahun. Akhirnya ayahandanya Buya Hamka itu berijtihad. Beliau menyuruh kaum wanita yang ingin menikah lagi untuk membatalkan pernikahannya dengan cara murtad. Tunggu dulu ini. Jadi saya baca dalam kitab Al-Kabair Imam Ad-Dahabi itu ada bab tentang murtad. Ada kata-kata gini, barang siapa yang menyatakan diri murtad tapi tidak dengan hatinya, maka status hukumnya itu sudah murtad, status hukumnya, tapi tidak dengan hakikatnya di sisi Allah. Tapi kalau dia bersumpah dengan sepenuh hati dia murtad, maka dia tidak akan pernah selamat kembali kepada Islam. Itu ada riwayat itu dalam kitab Al-Kabair itu ternyata.
Nah, maka wanita-wanita ini ngomong depan umum, dengan ini saya menyatakan diri sudah keluar dari Islam, bla 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 bla. Akhirnya kan secara hukum sudah murtad itu. Seketika itu status hukum dan suaminya putus. Terus setelah itu segera dia bertobat. Saya bertobat pada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, saya masuk Islam kembali. Tapi dengan status hukum yang sudah putus antara dia dengan suaminya. Nah, qaul ini dalam fikih 4 madhab sebenarnya ada 2 pendapat masalah ini dalam fikih 4 madhab. Kalau tadi si istri murtad dalam masa iddah dia kembali bertobat masuk Islam, berarti nyambung kembali pernikahannya. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat kedua enggak. Pendapat kedua mengatakan begitu putus ya putus, tidak bisa kembali lagi karena statusnya bukan lagi talak, tapi tolak bain sughra namanya. Sehingga status hukum itu tidak bisa kembali lagi sebagai suami istri, kita akan nikah baru. Sehingga walaupun dia kembali masuk Islam, dia pertama secara hukum putus, tapi secara etika dia tidak pernah keluar dari Islam karena dia tidak sungguh-sungguh hanya membatalkan secara hukum saja zahir itu. Nah, terus kemudian dia sudah kembali ke Islam dan karenanya kemudian yang bersangkutan itu sudah bisa nikah lagi dengan laki-laki lain setelah masa iddahnya habis. Setelah masa iddahnya habis. Nah, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak perlu nunggu masa iddah. Kenapa? Karena babnya batal, bukan cerai. Kalau cerai baru ada iddahnya. Kalau batal itu nggak ada iddahnya karena statusnya bukan lagi istri siapa-siapa. Kalau pakai rumus itu. Tapi kalau untuk kasus yang Buya Hamka ada masalah karena memang udah lama pisah kan. Tapi kalau baru pisah sehari 2 hari, ngerinya ada percampuran air mani sehingga kemudian takutnya nanti kalau jadi anak kan esopo ya, itu membersihkan rahim itu lebih. Ini pernah terjadi di masa saya dulu ketika ada orang yang punya kasus seperti itu, hampir mau saya suruh langkah yang terakhir. Tapi alhamdulillah nggak jadi karena ternyata suaminya akhirnya mau menceraikannya. Karena kalau saya hampir mau tiru-tiru bapaknya Buya Hamka udah. Yang untuk kasus orang tertentu lah, ada orang tertentu. Akhirnya nggak jadi. Saya kira itu Allah alam bisawab. Makanya kalau bisa, kalau saya sering sarankan ke orang yang nikah siri itu melakukan taklik talak. Nah, jadi di taklik terserah mau dengan waktu atau dengan nafkah terserah. Yang saya pernah tahu ada yang dikaitkan dengan waktu ada yang mengkaitkan dengan nafkah ada. Nanti suaminya yang ngomong nanti. Apabila dalam waktu 6 bulan berturut-turut saya meninggalkan istri saya tanpa kabar, maka jatuhlah 1 talak saya untuk istri saya. Nah, terus atau yang ada yang mengatakan kalau dalam waktu 6 bulan berturut-turut dengan sengaja saya tidak menafkahi istri saya padahal saya mampu baik nafkah lahir maupun batin, maka jatuhlah 1 talak saya pada istri. Ada orang yang begitu itu ada contoh. Itu namanya taklik talak namanya. Nah, itu otomatis putus. Itu putus. Otomatis. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang talak di buku nikah itu bukan talak sebenarnya itu. Itu membenarkan istri untuk menggugat cerai dirinya. Makanya kalimat gini, dan apabila istri saya tidak terima dan tidak ridho, maka saya persilakan kepada istri saya untuk mengajukan ke pengadilan agama dengan iwat Rp10.000 bla bla bla. Itu bukan talak sebenarnya itu. Lebih tepatnya bukan talak, itu lebih tepatnya adalah izin dari suami untuk istri menggugat cerai kepada pengadilan agama kalau dia berbuat yang tertera di situ itu. Jadi itu tidak otomatis talak kalau itu. Tapi tidak ada masalah kan resmi toh. Kalau tercatat di KUA itu buku nikahnya aman. Kenapa? Karena kalau nanti gugat di pengadilan bisa diurus oleh negara bisa. Saya kira itu Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah.